Hai pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah-limpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Simbol sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Baiklah pemirsa, sebelum melanjutkan menonton ke videonya, saya minta tolong untuk subscribe channel Mamlia Sari ini, kemudian like dan komennya, agar semakin semangat menyajikan video-video yang menarik. Terima kasih sebelumnya pemirsa yang budiman. Sekarang kita sedang berada di depan relief patung-patung yang melukiskan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ratu Kendedes. Terlihat di sini banyaknya pengunjung yang akan menuju ruang museum sejarah yang terdapat 51 diorama. Wah, banyak orang. Gelap. Memang di ruang bawah ini terlihat agak gelap karena lampu-lampu agak remang-remang. Mungkin terlihat dari kamera sangat terang, tetapi sebenarnya lampu di dalam itu agak remang-remang. Di sini banyaknya pengunjung yang asik duduk-duduk atau tidur-tiduran. Mungkin karena di luar hujan rintik-rintik, jadi lebih baik mereka di sini beristirahat sementara. Dan sebagian ada yang melihat-lihat 51 diorama yang ada di museum sejarah ini. Jadi ya menunggu hujan reda lah. Ini adalah diorama tentang Perang Makassar. Ini adalah diorama armada dagang Bugis pada abad ke-15. Ini adalah diorama pertempuran perebutan Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Ini adalah diorama armada perang Majapahit pada abad ke-14. Ini adalah diorama ilustrasi Sumpah Palapa 1331 Kerajaan Majapahit. Ini adalah diorama Candi Jawi perpaduan Sivaisme dan Buddhisme pada tahun 1292. Ini adalah diorama pembangunan Candi Borobudur oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra. Ini adalah diorama Bandar Sriwijaya pada abad ke-7 dan ke-13 yang terletak jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India. Ini adalah diorama utusan Cina
ke Kerajaan Majapahit pada tahun 1405. Ini adalah diorama perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Ini adalah diorama Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ini adalah diorama Perang Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Ini adalah diorama Perang Banjar pada tahun 1899 sampai dengan 1905. Ini adalah diorama Perang Aceh pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Ini adalah diorama perlawanan Sisingamangaraja pada tahun 1877 sampai dengan 1907. Ini adalah diorama Tanam Paksa oleh Belanda pada tahun 1830 sampai dengan 1870. Ini adalah diorama Gerakan Mengajar oleh Raden Ajeng Kartini. Ini adalah diorama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ini adalah diorama Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ini adalah diorama Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Ini adalah diorama Stovia tempat lahirnya Budi Utomo. Ini adalah diorama Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah diorama Romusa oleh Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Ini adalah diorama pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah diorama hari lahirnya ABRI pada tanggal 5 Oktober 1945. Ini adalah diorama kegiatan Gereja Katolik Roma dalam penyatuan bangsa. Ini adalah diorama proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini adalah diorama Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. Ini adalah diorama pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Ini adalah diorama pengangkatan 7 jenderal dari dalam sumur yang dikenal dengan nama Lubang Buaya pada tanggal 4 Oktober 1965.
Ini adalah diorama aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura pada tahun 1966. Ini adalah diorama Surat Perintah 11 Maret 1966. Itulah sebagian besar diorama yang ada di Museum Sejarah Nasional. Sekarang kami hendak naik ke atas cawan Museum Nasional atau Monas. Anginnya kencang sekali. Cuaca lagi tidak bersahabat. Ya. Mak, situ mak. Harus itu. Seperti inilah. Seperti inilah situasi yang ada di cawan Monumen Nasional. Banyak pengunjung juga yang ada di cawan ini, dan banyak pula yang juga mengantri untuk naik lift ke atas puncak Monas. Kebetulan kami sudah tidak bisa mendapat tiket untuk naik ke puncak Monas. Jadi hanya sampai di cawan ini kami bisa melihat pemandangan Jakarta. Banyak gedung-gedung bertingkat yang mengelilingi kawasan Monumen Nasional ini. Di depan sana adalah yang berbentuk kubah adalah Masjid Istiqlal. Cuaca di Jakarta kali ini mendung dan baru selesai hujan. Seperti inilah terlihat antrian para pengunjung yang hendak naik ke puncak Monas. Mereka berdiri di depan lift. Kami lanjutkan naik anak tangga untuk ke cawan berikutnya. Lumayan banyak anak tangga yang harus kami lalui. Akhirnya kami sampai di pelataran cawan yang kedua. Di sini bisa kita melihat lebih tinggi lagi. Luas Monas adalah 80 hektar. Monas adalah titik nol Jakarta. Belum ke Jakarta kalau belum menginjakkan kaki ke Monas. Itu adalah salah satu istilah kata untuk orang-orang daerah yang berkunjung ke Jakarta. Monumen Nasional. Setinggi inilah Monumen Nasional. Wow, tinggi sekali ya. Di sini pun banyak pengunjung yang asik duduk-duduk ria di lantai. Mungkin sudah capek. Di luar sana pun banyak. Ya, wisata ke Monas adalah wisata paling murah meriah.
Terdapat 4 tempat wisata yang bisa dikunjungi di Monas. 1. Ruang Museum Sejarah, yakni yang ada 51 diorama yang telah kita kunjungi. 2. Ruang Kemerdekaan. 3. Pelataran Cawan yang sedang kami berdiri sekarang ini. 4. Pelataran Puncak yang harus dinaiki dengan lift. Sekarang kami sudah keluar dari area Monumen Nasional dan sedang berada di pelatarannya. Di sini masih banyak orang yang berfoto-foto ria. Sudah jam 4 sore pun pengunjung masih ramai di kawasan Monas ini. Antrinya naik ke atas trotoar semua ya, antrinya naik ke atas trotoar semua demi keamanan dan kenyamanan pengunjung. Antrinya naik ke atas trotoar semua. Waktunya pulang, sudah capek. Sedang menuju ke pintu keluar. Akhirnya kita pulang, sudah sampai ke pintu keluar. Biarpun sudah sore, masih banyak yang datang lagi ya. Aduh, capek guys. Lumayan. 3 jam tadi kita ya? Iya, 3 jam. Oke lah guys, sampai di sini dulu jalan-jalannya ke Monas Monumen Nasional.